Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan oleh karena kasih dan kebaikannya, sehingga dari sepanjang malam hingga di pagi yang indah ini, kita boleh dituntun, kita boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan yang baru untuk menjalani setiap kegiatan kita sepanjang hari ini, hari karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mengawali akan setiap rutinitas kita di pagi yang indah ini, bersama-sama kita diperjumpakan dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya, edisi Selasa 21 Januari tahun 2025. Namun sebelumnya, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, ya Bapa di sorga, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, oleh karena tak pernah berhentinya kasih dan pemeliharaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga di pagi yang indah ini, ya Bapa di sorga, kembali kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan sebagian dari firman-Mu yang akan mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca bersama boleh kami pahami, terlebih dapat menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami telah siap membaca dan merenungkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu dipersatukan dalam Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan pentingnya hidup dalam kesatuan untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang tidak kita pakai untuk saling merendahkan, melainkan saling melengkapi dan menguatkan.
Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk hidup seia sekata dan bersatu. Nasihat ini ditegaskannya ketika terjadi perpecahan dalam jemaat pada saat itu. Perpecahan itu terjadi karena adanya sikap saling mengklaim rasul-rasul tertentu sebagai pemimpin yang paling benar. Ada yang menyebut diri golongan Paulus, yang lain golongan Apolos, dan golongan Kefas. Paulus memperingatkan orang-orang di Korintus bahwa Yesuslah satu-satunya yang harus menjadi pusat iman mereka. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan Paulus atau yang lainnya. Lagi pula, ia membaptis orang bukan dalam namanya, melainkan dalam nama Yesus. Sebagai umat yang telah menerima penebusan di dalam Kristus, kita pun diingatkan untuk hidup seia sekata dan bersatu dalam Kristus. Kesatuan hidup dalam Kristus bukan berarti kita hidup tanpa perbedaan atau harus selalu seragam. Akan tetapi, setiap perbedaan disatukan untuk membangun kehidupan bersama. Diumpamakan seperti kelompok paduan suara yang memadukan suara yang berbeda-beda, yakni sopran, alto, tenor, dan bass, menjadi sesuatu yang justru kedengaran indah. Maka dengan demikianlah seharusnya kehidupan bersama dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi demi kemuliaan Kristus. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak menganggap diri lebih tinggi, lebih benar, lebih penting dari yang lain, melainkan hidup bersatu dan sehati sepikir. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat iman dan tujuan persekutuan kita. Ibarat seperti tubuh, kita adalah anggota-anggotanya dan Kristus sebagai kepala tubuh. Firman Tuhan mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dapat kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-27. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati setiap kami. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami dalam menjalani kehidupan mereka. Mari Tuhan tuntun dan sertai mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, biarlah semuanya mereka boleh jalani dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang saat ini merasakan sukacita 1 tahun pertambahan usia bagi mereka. Tuhan, berkati mereka, biarlah mereka tetap senantiasa mendapatkan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapan mereka, Tuhan, Engkau mudahkan semuanya itu untuk mereka boleh menerimanya. Kami berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati setiap obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap anak-anak. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati pertumbuhan mereka, berkati pendidikan mereka, bahkan setiap perjuangan-perjuangan yang mereka
hadapi Tuhan, biarlah semuanya itu mereka boleh dapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam jemaat yang akan dilaksanakan dalam sepanjang seminggu ke depan. Tuhan memberkati setiap yang boleh berperan di dalamnya. Biarlah setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan penuh hikmat. Dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa campur tangan di dalamnya. Bapa di sorga, berdoa bagi segenap orang tua kami dalam menjalani masa usia indah mereka. Tuhan yang tetap senantiasa memberkati, Tuhan yang tetap senantiasa menguatkan mereka, sehingga mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, mari memberkati setiap pemerintahan kami. Biarlah mereka tetap senantiasa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Ini kami yang datang berdoa dan bermohon serta berserah kepada Bapa di sorga. Dengarkanlah kami yang datang berdoa di dalam dan melalui nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah santapan rohani kita bersama di pagi yang indah ini. Selamat menjalani kehidupan kita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.